Alhamdulillahilladzi akhraja bi hikmati jami'al mawjudat al-muhyi bi wujudi qudrati wa durati jami'il amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan khalisatan tunji qailan min ahwari yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman da'iman ila yaumil akhir wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat wallahu a'lam bi muradihi bi ma'na. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis innama bu'ithu litammima ma kalimal akhirat. Al-hadis wallahu a'lam bi rasulih. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratil muqarrabin wal muqtarrabin, para alim ulama, para kiai, para asatidz kiram, wa nafusu khassah, kepada para ulama yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu selaku dai Allah wa Rasul. Saya pribadi berdoa semoga para ulama senantiasa selalu panjangkan umurnya, ditambahkan keberkahan dari rezekinya serta manfaat ilmu. Amin ya Allah. Istimewa kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, wabil khusus terkhusus kepada jamaah para hadirin muhallidun rahimahumullah. Semoga hadirnya kita di sini mendapatkan ridho dari Allah Jalla Jalaluhu. Saya yakin kumpulnya kita di tempat yang mulia ini dosa kita diampuni. Keluarga kita almarhum juga diampuni dosanya, diangkat dari azab kuburnya. Putra putri kita soleh dan solehah. Amin. Rezeki kita berlimpah barokah, sehingga dapat kebeli tanah, kebeli sawah, kebangun rumah megah, kebeli mobil mewah, bisa berangkat ke Mekah, istrinya nanti bertambah lagi. Rileks malam ini ya, Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya sadili, saya ingin meluruskan. Kalau tadi ada kaum mengatakan sallu ala Nabi Muhammad, jangan sallu alaihi, itu saut-sautan, tidak ketemu. Bil amal dengan bil amal, bukan bahasa pintar. Saya tahu, udah saya keluarga. Kalau kata orang sallu ala Nabi Muhammad, dijawabnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau nanti dijawab sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi, nggak ketemu. Dia perintah, yang menjawab juga memerintah. Jadi kalau ada yang mengatakan sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Coba saya tes. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang benar. Itu yang benar. Makanya pada malam ini kita sholawatan dulu. Karena Rasulullah ini
junjungan kita Nabi Muhammad angkat topi saya beliau. Ada tokoh dari dunia yang paling dahsyat, terutama Mahatma Gandhi. Padahal dia orang Hindu fanatik, tetapi dia sangat takjub kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata beliau? Hasrat Muhammad is the greatest of the known on the world. He fear no one but Allah. I said yes when our deity and his Cameroon companion suffered collector. Ngerti yang Mariam? Ngerti enggak itu? Apa kata Bapak Gandhi? Muhammad itu orang hebat. Muhammad itu orang terkenal baik akhlaknya. Mulia tutur katanya, hatinya bersih, tapi walaupun dia hebat, walaupun dia terkenal, dua kunci, dia saat takut dan taat kepada Allah Jalla. Tapi nyatanya pada saat ini banyak datang ke pondok saya orang berkata, nasi uduk si nasi kering dicampur dengan nasi perah. Mendengar beduknya mas sering, diajak sholat banyak yang pura-pura. Nasi uduk si nasi kering, makannya di daun talas. Mendengar beduknya mas sering, kalau diajak sholat kepada mas. Ada lagi yang bilang sama saya, mendung bedung menyemur loyang, makanya salah gedung, tapi nggak pernah sembahyang. Ada lagi yang bilang sama saya, mendung menjemur gaplek, makanya makin nudung, nggak taunya perek. Tahu perek? Dongdot. Tahu dongdot ibu? Digendongnya dot. Mohon ampun sama Allah SWT. Kalau ada perempuan-perempuan badak-badak dua culang, perempuan-perempuan malam, perempuan-perempuan jablay, perempuan-perempuan dongdot, kelak di yaumil kiamah dari kemaluannya akan melocor darah bercampur nanah. Darah bercampur nanah itu sampai mengalir ke sebuah danau yang bernama Gutto. Untuk siapakah dihidangkan itu darah bercampur nanah? Untuk orang-orang yang di dunianya sering mabok, sering teler, sering beler, sering giting, sering deriping, yang terbius dengan heroin, morfin, sampanye, bolonye, vodka, AO, maka nanti di yaumil kiamah ini akan dihidangkan nanah bercampur darah pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka konsep pada malam ini saya juga nanti nyanyi. Sebelum saya pulang, saya kesini bawa rahmat pulang bawa berkah, nggak ada yang mustahil. Nanti mau saya pegang dulu Kiai Haji Hasan Basri sebelum kita pulang. Kita obatin dulu insya Allah berkah malam ini. Kasih karena kemarin ini saya bicara sebentar. Kiai Sanusi dengan Kiai Nur Hadi dari Kalirejo sama itu kami berusaha dari izin Allah, kami yang bisa mengobati, Allah yang bukan. Kalau sudah pun kata Allah pun kata Rabbukum kata Jibril, tidak ada yang mustahil. Takbir. Allahu Akbar. Ibu-ibu salawat dulu ya, ikutin saya ya. Apa salawat ini? Dengerin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Istri di zaman sekarang ini tak kasihan dengan suami, tiap hari suruh nguli, ada yang ke luar negeri. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Suami di zaman sekarang ini tak kasihan dengan istri, tiap hari suruh nyuci, dianya mah kawin lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Dengan berkah Kanjeng Nabi Sohibul Hajat berbagi rezeki, ngasih makanan yang ngaji, gak lupa ngongkosin kiai. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al. Saya salut di sini ada pondok pesantren. Ya, sholatnya walaupun sederhana, saya yakin kalau subuh 4 baris
4 baris maksudnya tiang yang beriman. Iya kan? Ya kan Bos Aning ya. Subhanallah. Jadi ibu-ibu kan sering nih kalau pengajian ustaz saja belum datang, saya dengar aja. Ibu-ibu sekalian, kata dia, malam ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Itu salut. Apa yang kata ibu buatnya? Tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita sadari, sebab kita pasti mati. Dijawab sama ibu yang sering ngerumpi, nggak pernah ngaji. Apa kata dia? Katanya, ibu-ibu saya nggak ngaji, malam ini saya lagi nyuci kolor suami, semalam ngompol 2 kali. Ibu-ibu, para hadirin, para ulama, para kiai, saya ingin memberitahukan bahwa Maulid Nabi ini boleh dikatakan maulid, boleh dikatakan maulud. Kalau maulid yang kita hormati adalah harinya, hari di mana dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulud yang kita hormati bayinya, bayi yang dilahirkan dari rahim Sayyidah Aminah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid boleh, maulud boleh, yang nggak boleh mulutan, rangginang ke mulut tuh nggak boleh. Mulutan juga nggak boleh. Yang benar maulid, maulud, nggak boleh mulutan. Ya coba, sallallahu ala Muhammad Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Salut saya. Berarti yang benar itu tadi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bagus kan ada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam. Salah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Marhaban ya nur, marhaban itu adalah selamat datang, senang. Jangan salah paham. Sebab saya sering isi pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu sering tuh. Bukan maraban ya nurul aini, maraban jadal. Saya ingat di Pandeglang dulu waktu mondok. Maraban beku jukut, maraban ayam kuhut, maraban bebek tutut, maraban rangga bukan benang boy. Jangan marhaban. Awas, hati-hati. Hati-hati para hadirin. Di zaman sekarang ini zaman entertain, zaman pencitraan. Orang pandai bikin bungkusan. Kiai sama dukun tipis bedanya di zaman sekarang. Kiai sama dukun tipis bedanya, hati-hati. Coba lihat pemburu hantu pakai pesol ban sebuah coba. Nanti kiai lama-lama suruh pakai helm sama saya. Maka pada saat ini hati-hati, kita sedang dilanda 4 penyakit kronis yang di dalam masalah itu. Pertama, kudis. Kedua, kutil. Ketiga, kurap. Sumbernya kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Kuman, sumbernya kurang iman. Yang pertama, kudis. Ini tasawuf dalam muatannya. Kudis, kurang disiplin. Ini bangsa disiplinnya rendah betul nih. Padahal Indonesia ini direbut dengan air mata, darah dan nyawa. Ini sampai per hari ini sulit korupsi diberantas. Kenapa dalilnya? Karena atasan kita takutnya hanya kepada atasan, tidak takut kepada Tuhan. Persis seperti anak muda naik motor malam ngebut, suwek, lampu merah terabas, ada polisi. Prit, siapa? SIM, ada Pak. SNK, ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kamu terabas terus? Saya nggak tahu kalau ada Bapak. Nih, dengerin ini. Tasawuf nih. Masya Allah. Padahal kan ini muaranya yang syariat Islam yang dibawa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, muaranya disiplin. Nanti selamat datang kepada Abah Yai Basuni dan rombongan.
Semua syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW muaranya disiplin, muaranya. Sholat disiplin waktu, puasa disiplin makan minum, zakat disiplin harta, syahadat disiplin akidah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harga mati, titik, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Kalau ada yang itu nabi, wajib tidak percaya, walaupun jenggotnya panjang, walaupun sorbannya lengser kayak ban Vespa. Wajib tidak percaya. Sudah berapa kali kita ditebuli di zaman sekarang ini orang jadi nabi. Pertama Ahmad Musedek, pelatih badminton ngaku nabi, dapat wahyu di Bogor, ditangkap sama polisi 4 tahun. Selesai Ahmad Musedek naik lagi. Di mana? Di Bandung, di Ranca Ekek. Namanya Sayuti, tukang cukur. Bukan Sayuti ini. Ditangkap lagi 3 tahun. Setelah itu muncul Lia Eden, perempuan yang Jibril. Allahu Akbar, hati-hati dajjal dulu. Ditangkap sama polisi, kena 5 tahun. Lia Eden, polisi kita hebat, jangan teroris. Jibril ditangkap. Yang Lia Eden aku Jibril. Naik lagi Mr. Roy, mantan petinju di Malang. Mu'alaf masuk Islam nggak pakai guru, dikutak-katik. Takbir boleh pakai bahasa basi-basi. Rame masjid. Apa kata orang Sunda? Allah nu maha agung. Kata orang Lampung, Allah balak lihan. Kata orang Padang, Allah nan gadang. Kata Jibril, rancak badan. Ditangkap kena 2 tahun. Yang terakhir menurut pakar-pakarnya Kementerian Agama, itu di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, antara Cirebon Losari, itu ada agama Jasun, agama Jawa Sunda. Yang jadi nabi Tugimin namanya. Tugimin yang jadi nabi. Masya Allah. Kalau kita kan enak, Sallallahu ala Muhammad, enak kita. Ya kalau yang ini, Sallallahu ala Tugimin, Masya Allah. Makanya hidup yang paling enak, hidup yang paling tenang. Dengerin, tukang parkir. Lihat tukang parkir di pasar. Meskipun mobilnya banyak, mereknya bagus-bagus, Alphard, Pajero, Fortuner, yang pintu 1, yang pertama udah sombong. Yang kedua, ketika mobil pergi satu persatu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Konsep apa ini? Karena tukang parkir tidak merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Siapa saja yang merasa memiliki, pasti takut kehilangan. Kalau merasa dititipi, harta, pangkat, jabatan, anak istri, hidup seperti tukang parkir. Titipan tidak boleh menjadi kita sombong. Kak Aning, mobil bos Aning kepada saya, mobil Fortuner 3 biji. Kak Aning pergi, saya putungtang peteteng. Memangnya mobil saya, mobil bos Aning dititipi, dia sombong. Ada orang dititipi harta, jadi orang kaya sombong. Mentang-mentang kaya, sama tetangga nggak mau kenal, melihat orang kecil semua, jalan gak nginjek tanah. Kuntil anak, setan doang. Titipan nggak boleh sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, titipan harus dijagain. Bos Aning nitip mobil sama rumah kepada saya. Bos Aningnya pergi ke Serang, saya utang peteteng, dititipi, sombong. Masya Allah. Padahal di titipan ini harus dijagain. Dijagain titipan ini. Kata Bos Aning, Kiai, saya nitip mobil, siap ya Bos Aning. Begitu diambil mobil,